Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kembali kita berjumpa di hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Saat ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga,
Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pada hari ini Tuhan. Malam yang gelap boleh kami lalui, dan hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah memberi adalah menghormati. Memberi adalah menghormati. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Adalah mudah memberi kepada orang yang sepadan dengan kita atau kepada orang yang memiliki lebih dari kita, karena kita tahu pemberian kita ini pasti akan dibalas. Tetapi bagaimana kalau pemberian itu ditujukan kepada orang yang dianggap lebih hina dari kita? Frasa yang paling hina ini sering disebutkan orang dalam berbagai pengertian, tetapi Yesus menggunakannya untuk menggambarkan mereka yang menurut standar dunia hanya punya sedikit atau bahkan tidak punya apa-apa untuk membalas segala apa yang kita buat bagi mereka. Mereka adalah orang yang kerap diabaikan, dipandang sebelah mata, bahkan dilupakan dunia. Namun justru merekalah yang ditinggikan oleh Yesus kepada kedudukan yang begitu indah dengan mengatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk mereka, kamu telah melakukannya untuk aku." Melayani sesama seperti melayani Kristus berarti memberi pertolongan dengan ketulusan dan kasih yang tercermin dalam perbuatan dan perkataan kita. Sebagai anak Tuhan, kita patut mengikuti teladannya. Hati Yesus selalu penuh dengan belas kasihan. Beberapa kali tercatat dalam kitab Injil, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada orang banyak. Kita tahu menyanyikan lagu, "Berikanku hati seperti hatimu," yang penuh dengan belas kasihan. Seringkali kita nyanyikan lagu ini dalam ibadah atau mungkin di rumah. Pertanyaannya, sudahkah hati kita penuh dengan belas kasihan kepada mereka yang dianggap hina di mata dunia? Kita buka Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Kata-kata tidaklah cukup. Perlu ada tindakan nyata dalam memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita memberi bukan karena derajat kita lebih daripada orang yang kita beri, tetapi kita memberi karena kita melakukan kehendak-Nya. Buah roh itu nyata tercermin dalam hidup kita. Dalam memberi ada unsur kasih, ada unsur sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan kebaikan. Kita memberi dengan rasa hormat kepada Tuhan, juga kepada sesama kita. Karena Yesus sendiri berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada para penatua di Efesus. Nasihat ini juga berlaku bagi kita semua. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan penuh rasa hormat kepada orang yang memang membutuhkan, kepada orang-orang yang dianggap hina oleh dunia. Sebagai penutup renungan pada pagi hari ini, saya mengutip kata-kata daripada Bunda Teresa. Demikian katanya, karakter sejati Anda paling akurat diukur dari bagaimana Anda memperlakukan mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk Anda. Sekali lagi saya bacakan, karakter sejati Anda paling akurat diukur dari bagaimana Anda memperlakukan mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk Anda. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya dalam kami memberi Tuhan, kami memberi dengan penuh rasa hormat. Kami memberi karena kami mau mengikuti teladan-Mu. Kami memberi karena Engkaulah yang memberikan contoh terlebih dahulu kepada kami. Roh Kudus, mampukan kami supaya kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami tahu kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami akan mulaikan hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam Yesus